Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini kedatangan Super Kokeji nih, langsung dari Jepang. Siapa sih Super Kokeji? Super Kokeji adalah seorang mualaf dari Jepang. Ia mengenal Islam saat student exchange di Brunei Darussalam dan beberapa kali ke Indonesia. Kalau di Jepang banyak hiburan ya, hiburan. Ada alkohol, ada tempat main gitu. Tapi kalau di Brunei tidak ada karaoke, tidak ada tempat minum gitu ya. Tapi orang Brunei, orang Islam, Muslim, mereka selalu bahagia. Nah, istri dari Kokeji sendiri orang Indonesia loh. Sekarang Kokeji aktif membangun komunitas Muslim di Jepang. Kira-kira bagaimana ya kehidupan Muslim di negeri Jepang dan Islam sebagai minoritas di sana? Yuk, kita saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan terbang ke Jepang. Iya, dulu saya tuh doyan banget sama yang namanya band Dark Axial, kemudian berbagai penyanyi-penyanyi Jepang zaman waktu ada J-Wave ke Indonesia dulu ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama orang Jepangnya. Tenang, saya akan berbicara bahasa Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah bareng Keiji, Super Kokeji. Halo, konnichiwa, yoroshiku onegaishimasu. Waduh, ini sekarang memang tamu kita dari Jepang sih, tapi kita ngobrolnya seperti sama orang Indonesia. Nah, kita ngobrolnya panggilnya apa nih enakan? Keiji. Keiji aja. Nah, sebelumnya pasti banyak yang baru tahu Keiji, pasti bertanya, "Oh, dia bisa bahasa Indonesia sih?" Ya udah tahu Keiji dari sosial media. Beliau ini tentunya juga influencer yang bisa dibilang dikenal di Indonesia ini karena menikah daun Indonesia juga dan juga bisa bahasa Indonesia juga dan memberikan banyak insight mengenai berbagai perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Ini menarik nih. Keiji, pertama kali kenal Indonesia dulu. Pertama kali dengar nama Indonesia tahun berapa? Pertama kalinya tahun bahasanya kayak apa ya? Jepang, ya? Tahun 2016 pertama kalinya datang ke Indonesia. Oh, sebelum datang udah tahu Indonesia belum? Tahu, tapi nama saja. Nama saja. Tapi belum tahu pengetahuan tentang apa Indonesia. Nggak ada informasinya tentang Indonesia. Nah, itu kenapa ke Indonesia waktu itu? Diajak sama teman. Diajak sama teman. Berapa orang? Waktu itu kelompoknya hampir 10 orang. 10 orang? 10 orang ke sini, itu belajar atau jalan-jalan? Jalan-jalan saja, liburan ke sini. Oh gitu, nah itu kemana tujuannya waktu itu? Batam dan Pulau Bintan. Batam ke Pulau Bintan, oh dari di ujung Singapura. Singapura dekat banget kan? Naik ferry. Jadi terbang ke Singapura, kemudian nyebrang. Oh betul. Gitu, itu 2016. Pas sudah lihat Indonesia gimana? Sebenarnya, kebetulan waktu saya liburan ke Batam, itu Idul Adha. Saya tidak tahu waktu itu ada korban. Tapi sempat ke masjid, ada banyak orang, ramai orang. Terus saya lihat korban. Itu pertama kali lihat korban. Terus saya kaget banget karena sapinya dipotong. Kan saya bilang waktu itu saya tidak ada informasi tentang Islam atau Indonesia sama sekali kan. Jadi saya kaget tiba-tiba orang Indonesia potong sapi gitu. Potong sapi banyak gitu. Darahnya kaget tuh. Tapi nonton. Kepo. Oh gitu ya. Jadi maksudnya pertama kali Indonesia sadis banget sapi dipotongnya gitu di depan umum gitu ya. Nah, terus gimana waktu itu? Serem sama Indonesia? Terus saya tanya sama teman-teman saya, dia lebih tahu tentang Indonesia. Jadi kenapa orang Indonesia potong sapi kayak gini? Saya tanya, jadi dia jelaskan, oh ini salah satu acara di Islam gitu. Kalau di Islam ada Idul Adha. Waktu Idul Adha orang Muslim ya potong kurban binatang ya. Oh jadi saya waktu itu pertama kalinya menarik tertarik ya. Oh Islam itu kayak gini gitu. Jadi saya waktu itu kayak kesempatan untuk belajar Islam.
Itu awalnya, titik awalnya ya, awalnya. Tapi teman bisa bahasa Indonesia, teman? Teman saya orang Indonesia lumayan. Orang Jepang juga? Orang Jepang. Oh gitu, tapi dia tahu sedikit mengenai Indonesia, makanya diajak sini. Habis itu berapa lama di sana, di Batam itu? Beberapa hari saja gitu. Hah? Beberapa hari saja? Udah, habis itu nggak tahu lagi soal Indonesia? Udah pulang ke Jepang. Terus apa yang membuat, kembali lagi Indonesia kapan? Kembali lagi tahun 2018 ada bisnis di sini. 2018 ada bisnis di sini. Bisnis apa tuh? Bisnis waktu itu saya bekerja di perusahaan halal media. Jadi kalau di perusahaan itu kami mempromosikan informasi tentang halal di Jepang. Gitu. Jadi waktu itu banyak orang Muslim datang ke Jepang, dibilang ke Jepang. Jadi restoran Jepang menyediakan makanan halal, opsi makanan halal gitu. Jadi untuk menyampaikan informasinya kepada orang Muslim, kami tulis artikel, bikin konten, bikin YouTube. Jadi ya sering kolaborasi sama tim Indonesia juga. Waktu itu sudah Muslim atau belum? Sudah. Oh udah. Jadi Muslimnya sejak kapan kamu tuh? Sejak tahun 2017. Setelah dari Indonesia? Setelah. Nah, yang memperkenalkan kamu dengan Islam siapa? Awalnya saya belajar di Brunei Darussalam pada tahun 2015. Waktu itu pertama kalinya saya bertemu Islam dan bertemu orang Muslim. Gitu. Oh, jadi 2016 ada belajar ke sana? 15 gitu. Belajar di Brunei berapa lama? 1 semester. 1 semester. Apa yang menarik mengenai Islam saat itu? Waktu itu sebelum ke Brunei, saya tidak ada pengetahuan atau informasi tentang Islam sama sekali ya. Terus waktu itu banyak berita negatif di Jepang, itu teroris atau gitu ya. Jadi saya agak khawatir ya, Islam itu gimana gitu. Tapi waktu saya sampai di Brunei, teman-teman saya hampir semua orang Muslim ya. Kalau perempuan pakai hijab ya. Kalau pagi-pagi ada azan. Ya. Jadi itu pertama kalinya hidup di lingkungan Islam. Tapi dibandingkan kehidupan Jepang, kehidupannya tidak sama sekali. 180 derajat ya? Beda. Kalau di Jepang banyak hiburan. Ada alkohol, ada tempat main gitu. Tapi kalau di Brunei tidak ada karaoke, tidak ada tempat minum gitu ya. Tapi orang Brunei, orang Islam, Muslim, mereka selalu bahagia. Kalau di Jepang banyak hiburan, tapi kadang-kadang orangnya capek, ya stres, sampai bunuh diri gitu. Oh banyak bunuh diri di sana? Banyak sekarang. Oh. Jadi saya pikir, kenapa di Brunei tanpa hiburan, mereka tetap bahagia, tetap happy ya. Jadi saya tertarik pada agama Islam. Setelah itu pulang ke Jepang dari Brunei, saya tetap belajar di masjid. Kalau ada pertanyaan, saya nanya ke ustaz gitu. Jadi step by step, tapi pemahaman saya tentang Islam itu lebih semakin dalam, semakin tinggi. Oh jadi cuma gara-gara ngelihat bagaimana kehidupan warga Brunei tanpa tempat hiburan, tapi bahagia. Di Jepang banyak tempat hiburan, tapi banyak yang stres. Ini menarik sebenarnya quote dari Keiji ini, ibaratnya kayak benar juga ya kalau kita pikir ya. Orang yang pergi ke tempat hiburan berarti orang yang nggak terhibur. Berarti orang yang butuh dihibur. Berarti hidup dalam tekanan gitu, stres ya. Terkena. Nah teman-teman yang sering ke tempat hiburan berarti lagi nggak bahagia nih. Bukan gitu ya teman-teman, tapi ibaratnya gini, kalau udah dapat kebahagiaan, kita nggak perlu additional kebahagiaan dari luar. Nah ini mungkin yang membuat Keiji lebih ingin tahu mengenai Islam. Nah setelah berada di Brunei, belajar mengenai Islam gitu, pandangan mengenai Islam dari Keiji gimana? Islam itu kayak untuk saya ya, untuk saya itu kayak guidance for life.
kayak guidance for life. Waktu itu saya sering tersesat, lost gitu ya. Lost gitu. Kalau ada yang happy, saya up ya. Happy banget. Tapi kalau ada yang sedih, disappointed, kalau saya sedih banget, down gitu kan. Tapi kalau Islam, kalau ada yang bahagia, itu karena ada Allah subhanahu kan. Bukan gara-gara it's not my power. It's Allah's power, right? So kita bersyukur. Kita tidak bisa sombong gitu. Tapi kalau ada yang sedih, kita we ask forgiveness for Allah, right? Jadi emosi saya atau kondisi mental saya menjadi semakin stabil. Ini untuk saya sangat penting. Punya agama Islam tuh punya guidance for life kayak gitu. Jadi yang kamu temukan dalam Islam tuh bahwa Islam ini bisa jadi sebuah pegangan ya, jadi guidance sebenarnya juga ya. Betul. Kalau lagi sedih, ya belum lama saya juga merasakan kayak gitu. Ketika lagi ada sesuatu posisi yang benar-benar menyedihkan, tapi nggak sedih-sedih banget jadinya. Oh tenang ini bang, suatu saat akan kembali lagi normal gitu. Ketika mungkin ada kesalahan, benar juga ya. Ini kadang-kadang orang Islam sendiri nggak ketemu kayak begini gitu ya, karena mungkin dari lahir sama orang tua, kemudian menjalankan agamanya bukan dari sebuah pencarian gitu kan. Nah, KJ ini mendapatkan agamanya karena justru nge-explore, pengen tahu, cari tahu, dan ternyata menemukan begitu keindahan Islam, dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Tapi tentunya juga nggak mudah bagi KJ pasti, karena lingkungan KJ pasti kan secara budaya, culture, dan Islam di sana minoritas kan ya? Iya, minoritas. Di tempat KJ, di kampung KJ ada berapa orang yang Muslim? Berapa orang? Ada masjid di sana? Tidak ada nomornya, angkanya, tapi di seluruh Jepang ada hampir 200.000 orang. Oh banyak juga udah dari utara sampai selatan. Gitu. Tapi cari masjid gampang nggak? Kalau saya tinggal di Tokyo. Kalau di Tokyo semakin banyak. Tapi kalau di kampung jauh dari Tokyo agak susah ya. Ada masjid besar tuh di Tokyo. Masjid apa namanya yang paling besar tuh? Tokyo Chami. Tokyo Chami ya. Saya ke sana gitu kayak di Turki ya. Ya kayak Turki. Iya benar. Itu dibangun sama pemerintah Turki. Oh begitu. Didanai sama pemerintah Turki. Waduh, kita pernah unboxing episode-nya teman-teman di Tokyo Chami, ada jalan-jalan sama Gavin ke masjid itu, keren banget. Keren banget. Di bawahnya ada toko barang-barang halal, kan, makanan halal, dan bahkan di situ pernikahan artis Indonesia. Yes. Siapa aja tuh ini? Siapa? Syahrini di sana. Aduh. Ini teman-teman kalau ke Jepang, kalau nggak ke Tokyo Chami sayang banget, karena memang tempatnya juga bagus, dekat lagi dari MRT, nggak jauh lagi ya. Iya. Nah, kalau itu kan secara global ya, maksudnya secara besar ya di Tokyo gitu atau di Jepang. Kalau keluarga bagaimana? Kaget nggak gitu? Kok tiba-tiba jadi seorang Muslim ya, jauh banget dari perkiraan gitu kan? Sebenarnya ibu saya sangat negatif tentang keputusan saya masuk Islam. Waktu saya kecil, ibu saya selalu bilang, Kaiji jangan masuk agama apapun ya, bukan hanya Islam, tapi Kristen, Buddha, semua agama. Kenapa itu? Kalau di Jepang agama sendiri ada image negatif, buruk ya, karena sering ada berita tentang pembunuhan terkait dengan agama, ada cult ya, cult. Jadi generasi orang tua saya agak negatif tentang agama ya. Jadi dia selalu bilang saya jangan masuk agama apapun. Berarti di sana lebih banyak yang godless gitu, maksudnya ateis atau tanpa Tuhan. Yes. Oh gitu. Sekarang mama juga belum mau agama. Terus saya waktu itu pikir ibu saya tidak setuju karena dia tidak tahu
informasi atau pengetahuan tentang Islam yang benar. Saya juga waktu sebelum ke Brunei, pikirannya hampir sama. Agama atau cult ya, agama sendiri takut bahaya gitu. Tapi kan saya ke Brunei terus punya teman Muslim ya, saya tahu, saya langsung berkomunikasi dengan orang Muslim. Terus saya tahu mereka orang biasa, orang baik gitu kan. Jadi saya pikir, wah ibu saya belum ada kesempatan untuk berkomunikasi sama orang Muslim. Jadi saya sering bawa teman Muslim saya ke rumah saya dan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi sama orang Muslim. Jadi kalau ibu saya langsung berkomunikasi sama orang Muslim, kan dia pasti tahu ya, orang Muslim itu orang biasa, orang tidak bahaya ya, kan gitu. Jadi semakin ada step by step ya, dia juga semakin paham tentang Islam ya, orang Muslim. Sekarang bagaimana? Ibu sekarang udah berbeda pandangannya? Iya, dia sudah dukung keputusan saya. Belum masuk Islam, tapi sudah lihat bahwa nggak ada perubahan yang jadi orang radikal, jadi keras gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Waduh, ini teman-teman memang butuh ta'aruf ya, butuh silaturahmi untuk kemudian orang jadi lebih paham mengenai mungkin media ya, media banyak karena media memframe bagaimana agama Islam itu sesuatu yang mungkin mengerikan gitu ya. Karena kalau di total tuh ada jumlah teroris yang mengatasnamakan Islam hanya 0,02% jumlahnya dari jumlah Muslim seluruh dunia gitu. Tapi dijadikan seperti brand ambassador Muslim mereka. Jadi yang 0,8%, nah itu adalah orang Muslim yang sama sekali jauh dari itu. Benar. Tapi mereka di media dipandang sebagai wajahnya Islam. Gitu. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini kan kalau kita lihat ya, menjadi seorang Muslim juga bukan perkara mudah ya, gitu kan. Apalagi mungkin KJ waktu pertama kali ini kan masih usianya waktu masuk Islam tuh masih 22, 21 ya. Nah, ini kayak bukan orang Jepang ya. Asli mereka udah tahu banget bahasa Indonesia. 21, masih muda banget. Masih muda waktu itu. Jadi orang Islam tuh berat, ada puasa, ada sholat 5 waktu gitu. Itu gimana ngejalaninnya? Merasa terbebani nggak? Sebelum masuk Islam, saya merasa pressure. 5 kali sholat, mungkin tidak bisa. Saya sibuk, gitu. Saya mau tidur kalau pagi ya, gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, saya merasa yang penting itu niat, intention. Sebelum masuk Islam, saya minum alkohol. Saya makan misalkan babi gitu. Tapi kalau ada niat, keinginan berhenti gitu. Saya bisa berhenti minum alkohol langsung. Langsung berhenti? Langsung. Karena ada niat. Saya belajar dulu kenapa orang Muslim tidak minum. Kenapa orang Muslim sholat. Saya belajar dulu. Kenapa gitu. Jadi saya paham satu-satu. Terus saya siap satu-satu, one by one. Butuh waktu. Saya belajar hampir 2 tahun sebelum masuk Islam. Tapi saya kalau ada pertanyaan, saya langsung tanya ke ustaz atau teman-teman saya gitu. Jadi persiapan saya untuk menjadi Muslim itu bukan one time gitu, ada butuh waktu ya. Jadi kalau ada niat bisa sholat, bisa jalanin, bisa berhenti alkohol gitu. Tapi kalau saya dengar orang Jepang itu yang paling susah ketika harus masuk Islam adalah makan daging babi, karena hampir semua menu ada babinya gitu kan. Itu gimana kamu cara melepas kebiasaan itu? Lagi pula cari menu yang, saya waktu ke Jepang tuh nyari menu yang gak ada babinya itu sulit. Kecuali memang restorannya memang ada tulisan halal ya gitu ya. Itu gimana caranya untuk adaptasi?
Sebenarnya sebelum masuk Islam saya penggemar babi gitu. Tapi setelah masuk Islam, ya udah tanpa babi saya bisa hidup gitu. Jadi saya pilih daging sapi atau ikan, sayur gitu ya. Terus setelah masuk Islam saya sering masak sendiri ya, supaya apa jelas ya apa yang bisa dimakan, nggak dimakan ya. Jadi untuk saya ya. Tentang makanan atau tentang minuman, saya tidak merasa kesulitannya. Tapi saya tahu banyak teman, banyak orang Muslim Jepang, mereka ada kesulitan untuk berhenti minum atau makanan, ya gitu. Karena kalau di Jepang minum alkohol dengan teman-teman atau teman sekantor itu salah satu komunikasi. Communication. Kalau meeting gitu ya. Gitu. Sometimes minum alkohol itu penting. Karena untuk mendekati teman-teman atau mendekati klien ya. Itu salah satu caranya minum alkohol. Kalau Indonesia tuh kayak minum teh gitu ya? Ya gitu. Minum teh atau kopi. Kalau di sana langsung alkohol ya? Apa arak atau apa? Sake itu ya? Sake. Oh iya. Nah itu memang beberapa culture ya agak sulit. Jadi perbedaan. Ya teman-teman yang di Jepang kemarin juga yang kita podcast juga gitu, bahwa kalau ada yang tertarik juga tapi masih melakukan kebiasaan lamanya, mereka bilang nggak apa-apa, itu sebuah step gitu, sudah step yang sangat jauh, masih mending dia udah mulai pelajari Islam gitu. Nah sekarang udah menikah belum sih? Udah. Istri Muslim juga? Istri Muslim, orang Indonesia. Oh Indonesia malah? Oh Masya Allah. Wah ini kayaknya suatu saatnya bisa nih dijadiin salah satu tamu dari playlist kita kalau jodoh nggak kemana ya. Karena pasti menarik nih. Siapa namanya? Nama istri saya Yusan. Orang Bekasi. Jangan jauh-jauh, katanya Bekasi dia. Kenal di mana? Sebenarnya dia temannya teman saya itu. Teman orang Indonesia juga? Ya orang Indonesia. Oh gitu. Ketemunya di Jepang. Dia lagi bertandang ke sana. Dia dibilang ke Jepang. Terus ada di union ya, kayak kumpul-kumpul sama teman. Dia juga ikut. Kumpul-kumpulnya. Terus dia kenalan gitu. Itu tahun 2018. Udah sekitar 5 tahun yang lalu ya. Berarti kamu nikah muda juga ya? Waktu saya 23 berarti? 5 tahun. 25 tahun? Waktu ketemu sudah Muslim berarti ya? Sudah. Sudah hampir 2 tahun. Maksudnya ketemu sama istri dalam keadaan sudah Muslim? Sudah. Menikah di Jepang? Menikahnya di sini. Di sini? Jadi kamu waktu nikah kamu datang ke Bekasi? Di Jakarta. Pernikahannya di Jakarta. Di Jakarta. Sekarang ini kan Keiji ini unik ya. Beliau ini sekarang menjadi salah seorang penggagas halal ini ya, salah satu yang menggerakkan halal di Jepang dan juga di Indonesia. Yang kemudian beberapa teman-teman nih Keiji ke Indonesia langsung jadi bintang tamu di beberapa tempat untuk ngobrolin masalah halal gitu. Yang waktu ada di, kalau nggak salah, Hijrah Fest 2019, kita kedatangan tamu dari Jepang untuk menjelaskan kehalalan yang ada di Jepang mengenai Olimpiade. Bagaimana Olimpiade itu standar halal internasional ternyata gitu. Walaupun beliau juga bukan orang Muslim. Gitu. Nah, ini menarik nih. Sampai kok memilih untuk kemudian berkutat di halal lifestyle ini, bagaimana ceritanya awalnya? Waktu kuliah, saya banyak teman Muslim ya, dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Asia Selatan, Asia Timur Tengah gitu ya. Mereka belajar di satu universitas. Kami sering jalan-jalan bersama di Shibuya, Shinjuku, Harajuku gitu ya. Tapi waktu makan bersama, cari tempatnya sangat susah. Terus
akhirnya kami makan kebab ya, kebab Turki gitu. Tapi mereka mau makan makanan Jepang karena mereka di Jepang kan. Makanan Turki, makanan kebab dimanapun boleh kan, dimanapun bisa ya. Tapi kalau di Jepang mereka mau coba yakiniku, ramen, sushi gitu ya. Tapi sering mengandung babi atau alkohol gitu. Tapi sebagai orang Jepang, saya mau mereka coba makanan Jepang. Jadi saya mau mempromosikan tentang informasi halal ke Muslim dan orang Jepang. Untuk orang Jepang, mereka tidak tahu tentang makanan halal atau tentang halal sendiri kan. Jadi kalau mereka sudah tahu, mereka bisa coba membuat menu baru untuk opsi halal gitu. Jadi saya mulai bekerja sebagai konsultan ya, konsultan dan media konten ya. Nah, terakhir ke Jepang itu ternyata kalau kita search halal restoran gitu di sana, ternyata ditemukan ada beberapa tempat gitu. Udah mulai banyak gitu ya. Sampai ada tempat tempura ada halalnya, ada logo halal segala macam, ada juga barbecue gitu. Udah jadi asal kita nyari ketemu gitu ya. Waktu zaman kamu pertama kali itu belum terlalu banyak di sekitar sejak 2015 semakin banyak restoran halal karena mereka menargetkan Olympics. Tokyo Olympics. Ya. Sebelum itu susah untuk mencari makanan halal di Tokyo, di Jepang sendiri. Ya, tapi memang kalau kita ke Jepang pengen makan makanan Jepang yang halal gitu ya. Nah, menikah dengan orang Indonesia sulit nggak? Menurut saya tidak sulit. Nggak sulit ya? Apalagi mungkin orang Bekasi, Jawa Barat makannya mudah kan? Mungkin. Iya, makan cukup hijau-hijau aja bisa masuk. Kalian tinggal di Jepang? Tinggal di Jepang. Tinggal di Jepang. Udah punya keturunan? Ya, ada satu. Oh gitu. Bagaimana istri adaptasi di sana bagaimana? Santai aja? Santai aja. Masak di rumah berarti? Masak di rumah. Oh, istri di sana kerja? Istri juga kerja di Jepang, di Tokyo. Oh, sebagai? Sebagai trading company. Oh. Trading. Keren juga ya. Jadi ibaratnya ini kayak suatu saat benar sepasang nih harus datang ke sini sama istri kita ngobrol mengenai suami istri. Ini menarik. Nah, sekarang yang saya tertarik ini justru ini loh. Bahasa. Kamu bisa begitu lancar sih pakai bahasa Indonesia? Sebenarnya saya pernah tinggal di Bandung selama 2 tahun. Oh, itu dia. Ternyata ketahuan. Kapan tuh tadi nggak ketahuan tuh? Indonesia datang ke Brunei, balik lagi Jepang, lagi Indonesia lagi bisnis gitu. Ini ke Bandung kapan? Tahun berapa? Tahun 2019. Oh, 19. Ya. Waktu itu saya kerja di Dago, tinggal di Antapani. Oke. Sama istri? Sama istri. Oh, jadi orang Bandung. Kumaha damang? Gimana? Terus di kantor selain saya semua orang Indonesia. Oke. Waktu itu saya bisa bahasa Indonesia tapi sedikit saja. Oke. Tapi kadang-kadang pegawai orang Indonesia, pegawai lokal, mereka ngobrol ya di belakangnya, pakai bahasa Indonesia. Tapi saya tidak bisa dengar, saya tidak paham ya. Tapi saya mau paham mereka lagi ngomong apa gitu ya. Jadi saya selalu ya berusaha dengar percakapannya gitu. Jadi 2 tahun saya berusaha tanpa buku teks. Saya bisa berkomunikasi, saya bisa dengar, saya bisa membaca gitu. Terus bisa paham? Bisa paham. Terus tahun lalu saya ikut lomba pidato. Jadi saya menang juara 1. Lomba pidato bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Antar orang Jepang apa orang Indonesia? Antara orang asing. Antara orang asing? Di Indonesia? Di Indonesia, di BIPA. Di? BIPA. Tahu program BIPA itu bahasa Indonesia untuk pelajar asing.
Ada programnya untuk orang asing. Jadi negara-negara lain, ada orang Cina, orang Uzbekistan, orang Mesir gitu. Ternyata juara 1 orang Jepang. Awalnya cuma dari kepengen dengerin karyawan ngomong apa gitu ya. Nah, dengerin karyawan ngomong motivasinya apa. itu. Motivasinya itu. Waktu itu di Bandung itu kerja apa tuh? Kerja di lembaga bahasa Jepang. Tapi saya bukan pengajar, saya sebagai manajer. Oh gitu. Manajemen. Berarti selesai di Indonesia tahun 2020. Pandemi dong. Pandemi, selama pandemi. Terus kembali ke Jepang. Kembali ke Jepang. Oh ya, jadi baru 2-3 tahun lagi balik ke Jepang gitu ya. Nah, kenapa memutuskan pindah ke Jepang lagi? Sebenarnya gara-gara kondisi pandemi. Kalau waktu itu di sini situasinya parah banget ya. Terus sebagai orang asing sangat khawatir. Dan waktu itu saya mau mendirikan perusahaan sendiri. Jadi saya siap-siap mendirikan perusahaan sendiri di Indonesia. Tapi agak sulit ya untuk orang asing mendirikan perusahaan di sini. Jadi saya memutuskan mendirikan perusahaan di Jepang gitu. Jadi sekarang saya punya satu perusahaan. Mau di Jepang mengenai halal ini? Beda. Sekarang saya punya perusahaan rekrutmen untuk orang bekerja di Jepang. Yes. Oh. Jadi kalau ada orang Indonesia mau bekerja di Jepang, saya kasih lowongan kerja di Jepang. Terus saya bantu mereka untuk bekerja di Jepang. Wah, jadi teman-teman semua kalau nonton YouTube kita dari kemarin, kita sempat wawancara sama Neo Japan. Terus, jadi kalau teman-teman ngerasa waktu nonton itu, asik juga ya punya pasangan orang Jepang. Langsung aja coba daftar di tempatnya Keiji ya, untuk kerja di Jepang. Sebenarnya pekerjaan dan dapat, tapi jodoh juga dapat gitu ya. Kebanyakan orang Indonesia kalau kerja di Jepang itu profesinya apa? Profesinya kebanyakan insinyur. Bikin robot, bikin motor, mobil gitu ya. Itu paling dibutuhkan di Jepang. Oh begitu. Ada mungkin yang bisa di-share ke teman-teman semua yang ada di sini nih, orang Indonesia ya. Apa sih spirit dari orang Jepang kan? Kalau orang Indonesia dan orang Jepang tuh, mereka tuh kan high pace ya. Kalau jalan cepet, buru-buru, waktu semuanya serba. Itu kayaknya perlu ditiru sama orang Indonesia. Apa tuh yang bisa dijadikan contoh? Itu salah satu pendidikan. Karena orang Jepang diajarkan supaya tidak memalukan orang lain. Jadi kalau saya merepotkan orang lain, orang tua saya malu dan memarahi saya. Gitu. Oh iya. Itu salah satu ide untuk pendidikan orang Jepang. Kalau orang Muslim, kita dipantau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah knows you, Allah hear, Allah watch you, right? Tapi kalau di Jepang, orang tua atau orang sekitar Anda, lihat Anda. Sosial. Community watch you. Jadi ini agak perbedaan ya. Jadi orang Jepang sering bersih ya, membersihkan tempatnya, kamarnya, terus on time ya, punctual gitu. Itu karena pendidikan itu. Nah, ini keren nih teman-teman ya. Ini baru kita bisa tahu ya yang membedakan. Jadi ibaratnya gini, di Jepang tuh merasa selalu diawasi. Jadi kita harus menjadi orang yang terbaik, gitu kan. Diawasi dan kemudian kita jangan sampai bikin orang lain juga repot atau juga mungkin kecewa gitu ya. Nah, kalau bagi orang Muslim itu diawasi oleh Allah gitu ibaratnya. Nah,
Tapi semestinya orang Muslim itu jauh lebih tertib semestinya, karena yang ngawasin bukan orang lagi, tapi langsung Tuhan gitu. Nah sekarang kita tanya nih, berarti keimanan secara pribadi gitu ya, kita ngerasa diawasin apa enggak? Nah itu berarti kan, kalau kita benar-benar menjalani agama dengan benar, ngerasa diawasin, pasti kita bisa lebih disiplin ya kan, lebih teratur, lebih disiplin. Karena apa? Nggak pernah ngerasa nggak ngeliat apa namanya, Allah yang kelihatan masih bisa dimaafin kali gitu. Jadi kadang-kadang, iya bisa jadi ya. Tinggal aja. Nah teman-teman, ini mindsetnya keren gitu. Kita harus merasa selalu diawasi, dan merasa diawasinya itu 24 jam apapun yang kita lakukan. Ini saya cuma bisa ngomong doang, lakuin juga sulit sih sebenarnya. Banyak banget kita kalau lagi apa namanya sendiri suka bikin dosa gitu. Nah ini sebenarnya bisa menjadi awal ya teman-teman, bahwa membahagiakan apa namanya, bikin Allah senang itu kan, senyum juga senyum orang tua. Jadi membahagiakan orang tua udah pasti dapat pahala juga, Allah pasti happy juga. Untuk para orang tua bisa ditanamkan bagaimana menanamkan anaknya, bukan hanya bikin malu orang tua, tapi takut juga bikin malu sama Allah gitu. Jadi kita bikin anak kita juga takut berbuat yang apa namanya di luar dari peraturan, atau juga mungkin kita sendiri takut untuk melanggar peraturan karena harus selalu merasa diawasi. Ini keren banget ya. Jadi penonton Jepang bersih melulu gitu ya, kemudian ya pokoknya semua tertata gitu ya. Walaupun saya pernah waktu itu malam-malam pagi cari subuhan waktu itu di Jepang gitu kan. Itu banyak orang pingsan di pinggir jalan gitu. Iya, banyak orang tiba-tiba kelihatan ketiduran ya. Itu sampai jam berapa itu ya kalau itu biasanya sampai jam, mungkin mereka tidak bisa naik kereta, terus mereka ketiduran di jalan mungkin sampai jam 5 jam 6. Dan iya bisa di jalan tidur gitu teman-teman. Mungkin udah kayak orang pingsan gitu ya. Itu bisa ada yang kecurian nggak ya? Nggak. Dompet sama kartu identitas, HP semua di saku. Di saku semua. Lu tidur aja di pinggir jalan gitu ya? Apa karena mabuk apa emang capek? So, sampai ada saya sampai Google katanya emang suka ada yang ke tanaman di trotoar gitu. Ya, gitu kan. Sebenarnya mereka mabok ya. Mabok terus kuat pulang. Nggak bisa jarang gitu. Jadi ketiduran di jalan gitu. Itu apa? Alkohol apa sake itu ya? Iya, alkohol sake. Alkohol dan sake ya? Saya juga pernah ketiduran. Senpai saya teman saya, senior saya paksa saya minum alkohol ya, sebelum masuk Islam ya, terus saya sedang mabok ya, sedang Iran, terus berbangun di jalan. Bangunnya di jalan? Bangunnya di jalan. Udah jam 5, jam 6 udah mulai sedikit ada matahari itu ya? Sudah matahari. Oh iya. Kaget. Kenapa saya di sini gitu? Itu namanya apa sih fenomena itu? Ada namanya nggak sih? Itu apa namanya? Kata kalau di Jepang, deisui. Artinya? Mabuk sampai ketiduran gitu. Deisui. Ya, bisa di-googling. Jarang dipakai. itu awalnya waktu tahu itu kaget saya. Apa ini ada wabah apa gitu kan? Katanya orang ada yang jalan tapi biasa aja. Lewat aja. Tidak peduli. Apa? Tidak peduli. Nggak peduli orang mau tidur gimana gitu kan. Depan toko, trotoar gitu ya. Nah, kan tentunya juga hidup sebagai orang Muslim di Jepang dengan ya sebagai minoritas lah jatuhnya. Berarti kan harus tentunya punya sarana untuk kembali mengingatkan ya. Entah itu mungkin pergi ke pengajian atau apa, atau juga mungkin ke kajian-kajian atau punya community. Kamu punya community dakwah juga di sana? Iya, ada. Saya punya komunitas Young Muslim muda di Jepang. Namanya? Namanya Olive. O-L-I-V-E. Olive. Ya. Ada singkatannya tuh? Nggak ada singkatannya. Isinya orang Jepang semua atau Indonesia ada juga? Orang Muslim di Jepang. Orang Jepang ada, orang Indonesia ada, orang Turki, Mesir, Pakistan ada. Oh tuh udah berapa orang tuh? Itu muda semua? Muda, dari 18 tahun sampai 32 ya.
Itu terus bikin pengajian atau kami mengadakan acara untuk Muslim dan non-Muslim. Bisa sosialisasi, bisa saling kenal gitu. Kalau jadi ta'aruf ya? Ta'aruf gitu. Kalau Muslim di Jepang, bukan hanya mualaf, tapi ada kayak gini. Orang tuanya orang Indonesia, anaknya orang Indonesia, tapi lahir di Jepang dan besar di Jepang. Jadi identitas mereka lebih ke orang Jepang, tapi kelihatannya orang Indonesia, bahasanya orang Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi identitas ya, kepribadiannya lebih ke orang Jepang. Gitu. Jadi mereka juga sometimes ya mereka bingung. Sekitar mereka semua orang Jepang, tapi dia saja orang Muslim. Jadi Muslim bingung, terus nggak bisa ngomong sama orang lain tentang hal itu. Jadi kami menyediakan space atau komunitas. Jadi orang Muslim muda bisa berkumpul di komunitasnya, terus bisa berkonsultasi, berdiskusi. Oh jadi kalau misalnya orang Muslim yang kemudian tinggal di sana bisa saling sharing ya, sharing. Oh ada makanan halal di sini, kalau gini sholatnya di sini, ya, misalnya betul, begitu ya. Oh menarik. Kalau orang mualaf seperti saya, biasanya ada beberapa kesulitan ya tentang sakit, hubungan dengan keluarga, teman, hubungan dengan perusahaan gitu ya. Jadi kami sering sharing dan kasih tips ya, bagaimana caranya kami bisa improve gitu. Jadi kegiatannya itu juga ini menjadi support kegiatan support kegiatan kami. Tadi bilang juga kata jadi ini juga konsultan halal bisa kan? Itu di Olive itu juga atau ada perusahaan lain? Ada perusahaan lain namanya Full Diversity. Full Diversity. Atau nama servisnya Halal Media Japan. Halal Media Japan. Oh, jadi kalau mau buat restoran di sana yang berstandar halal. Ada Instagram, ada Facebook, YouTube. Gitu. Oh ya. Nah ini juga mungkin akan memudahkan juga teman-teman ya, mungkin lagi traveling ke Jepang mau tahu halal-halal di sana, atau juga mungkin yang punya perusahaan travel agent ya. Travel agent mau ke Jepang, segala mungkin bisa komunikasi sama. Sangat bermanfaat ya informasinya. Jadi mereka bisa bikin paket misalnya halal travel ke Jepang. Udah bisa konsultasi kan. Tempatnya sini kayak misalnya restoran sushi halal di Tokyo ada? Ada. Kalau sukiyaki, sabu-sabu gitu yang halal ada Tokyo? Sebelumnya ada, tapi gara-gara pandemi restonya tutup. Oh. Banyak restorannya tutup gara-gara pandemi. Kan tidak ada turis ya dari luar negeri. Jadi langsung tutup selama pandemi. Oh, sayang banget. Kalau sekarang udah mulai tumbuh lagi? Udah mulai tambah, tapi masih proses. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan pulih ya. Nah, kamu sebagai Muslim di sana, kan biasanya gini, Muslim tinggal di minoritas itu suka kadang-kadang ada pressure atau juga mungkin sedikit intimidasi gitu ya, karena mungkin kesalahpahaman dari orang-orang sekitar mengenai pandangan mengenai Islam. Kalau kamu pernah di Jepang ada nggak sih? Saat ini saya belum berpengalaman. Tapi kalau di Jepang kan Muslimnya minoritas kan. Kalau ke masjid kan, kalau di Indonesia kalau masjid semua orang Indonesia kan. Tapi kalau di Jepang ke masjid ada berbagai negara. Pakistan, Bangladesh, Turki, Jepang, Indonesia, Malaysia, Uyghur, Rohingya gitu. Jadi berbagai latar belakang, tapi satu agama. Kami menjadi keluarga. Ini salah satu hal yang penting untuk orang Muslim, untuk saya. Ini menarik teman-teman semuanya. Untuk yang tertarik untuk kenal lebih lanjut dengan Keiji ini, langsung aja add Instagramnya apa? Super Kokeiji. YouTube Super Kokeiji juga. Aslinya namanya apa? Keiji Wada.
Keiji Wada. Keiji itu nama sendiri, Wada itu nama keluarga. Wada. Nama keluarga. Sebenarnya mirip kayak kalau kita lagi naik haji. Haji Wada. Oh iya, mirip. Kebetulan. Wah, siapa tahu ini menjadi wasilah suatu saat lagi nanti mungkin keluarga dari Keiji ini akan berangkat haji ya. Amin gitu. Ya, istri juga punya menonton di rumah. Kita akan tunggu istri dari Keiji untuk nanti bikin family talk kita bareng. Jika dirasa bermanfaat, monggo silahkan di-share teman-teman semuanya. Kalau mau ke Jepang, monggo silahkan DM langsung ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.